Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita semua masih bisa beraktivitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya dari kelompok 3, mewakili untuk memaparkan materi tentang terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Baik. Apakah arti dari terapi aktivitas kelompok orientasi realita? Terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok klien bersama-sama dengan jelas berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis. Ya. Kemudian sedangkan pengertian terapi aktivitas kelompok orientasi realitas menurut Purwaningsih dan Karlina adalah pendekatan untuk mengorientasikan klien terhadap situasi nyata atau realitas. Kemudian ada pengertian lain dari terapi aktivitas kelompok orientasi realitas menurut Kellyat dan Akemat, yaitu upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu tentang diri sendiri, orang lain, lingkungan, atau tempat dan waktu. Untuk tujuan terapi aktivitas kelompok orientasi realita, ada 2 tujuan ya. Tujuan umum, yaitu klien mampu mengenali orang dan tempat, waktu, sesuai kenyataan. Sedangkan tujuan khusus yaitu 1. Klien mampu mengenal tempat ia berada dan pernah berada. Yang kedua, klien mengenal waktu dengan tempat. Kemudian tujuan khusus yang ketiga, klien dapat mengenal diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Baik, untuk jenis-jenis TAK orientasi realitas itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama, TAK orientasi realita pengenalan orang. Di sini harapannya kelompok yang diberikan terapi dapat mengenal orang-orang yang di sekitarnya dengan baik ya. Jadi mereka mengenal satu sama lain di dalam satu kelompok dan mengenal nama terapisnya. Kemudian yang kedua, TAK orientasi realitas pengenalan tempat. Di sini pun bertujuan agar kelompok yang diberikan terapi dapat mengenali tempat-tempat yang mereka tinggali. Misalnya, mereka tinggal di panti jompo. Nama panti jomponya adalah Panti Jompo Setiahati. Nah, itu misalnya itu ya, itu nanti kelompok yang diberikan terapi dapat menyebutkan dengan benar nama tempatnya, kemudian alamatnya, kayak gitu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu TAK orientasi realitas pengenalan waktu. Di sini pun harapannya kelompok yang diberikan terapi dapat mengenal waktu-waktu yang mereka jalani ya sehari-hari. Misalnya pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian misalnya waktu sholat, waktu subuh tidak dilakukan di waktu zuhur kayak gitu. Karena rata-rata kelompok yang diberikan terapi itu merupakan sebagian besar ada kelompok-kelompok yang misalnya kayak lanjut usia ya. Pasien-pasien atau kelompok yang biasa dilakukan atau yang bisa dilakukan tindakan TAK orientasi realita, indikasinya yaitu yang pertama adalah halusinasi ya, pasien dengan halusinasi. Kemudian pasien dengan demensia ya, lupa. Pasien dengan atau kelompok
orang-orang dengan kebingungan, bingung akan waktu, bingung akan tempat, kemudian tidak kenal dengan dirinya sendiri, ya, salah mengenal orang lain, tempat dan waktu. Nah, sebagian besar kelompok-kelompok yang diberikan terapi yang mengalami hal-hal ini ya usia-usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada usia-usia produktif, ya karena kan kondisi orang memang berbeda-beda, bisa dialami oleh usia produktif misalnya yang mengalami kecelakaan sehingga dia mengalami demensia, juga bisa dilakukan terapi orientasi realita. Dalam pelaksanaan terapi aktivitas kelompok, kita akan dibedakan dengan beberapa tahapan, ya. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Persiapan yang harus dilakukan untuk kegiatan TAK orientasi realitas, ya. Yang pertama, mencari tahu materi tentang TAK, materinya, ya, misalnya dengan halusinasi, kemudian nanti sesi-sesinya seperti apa. Yang kedua, mengumpulkan materi tentang TAK orientasi realita. Yang ketiga, mempersiapkan media yang akan dilakukan, yang akan digunakan untuk kegiatan, media-media tambahan, bisa nanti alat tulis, kemudian papan tulis, kayak gitu, ya. Dan persiapan selanjutnya yaitu meninjau lingkungan yang akan dijadikan sasaran. Jadi nanti sudah ada persiapan dalam melaksanakan terapi aktivitas kelompok, dan tahap-tahapnya pun juga akan dilalui dengan baik karena sudah mengenal tentang kondisi kelompok atau kondisi klien-klien yang akan dilakukan terapi aktivitas. Pada tahap persiapan, alat-alat yang dapat kita persiapkan untuk terapi aktivitas kelompok, yang pertama yaitu spidol, papan nama sejumlah pasien, perawat, ya, atau terapis yang akan ikut terapi aktivitas kelompok, bola tenis, tape recorder, kaset lagu, kalender, jam dinding. Alat-alat ini yang nanti akan digunakan untuk pelaksanaan tindak kegiatan terapi aktivitas kelompok. Untuk menjadi seorang terapis itu harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu persiapan teoritis melalui pendidikan formal, misalnya diploma atau sarjana. Kemudian dari literatur, bacaan, lokakarya, ya, atau jurnal-jurnal yang terupdate tentang terapi aktivitas kelompok. Yang kedua, disupervisi pada saat berperan sebagai pemimpin kelompok. Ya, jadi nanti ada supervisinya saat terapis itu melakukan kegiatan terapi aktivitas. Ya, kemudian yang ketiga, pengalaman mengikuti terapi kelompok. Jadi sebelum menjadi terapis, maka biasanya mereka sudah ikut dalam terapi-terapi aktivitas sebelumnya. Sebagai legalitas, seorang terapis itu memiliki sertifikat dari ANA, ya, American Nursing Association, sebagai spesialis klinik dalam memberikan keperawatan psikiatri dan kesehatan jiwa, ya. Ya, memang tujuannya sertifikat ini melindungi, ya, menjamin perawat mahir dan kompeten sebagai terapis kelompok. Kemudian untuk menjadi pemimpin, ya, untuk memimpin suatu kelompok terapeutik dan kelompok tambahan terapi aktivitas kelompok, itu harus mempunyai pengalaman tentang masalah klien. Jadi terapis itu harus menguasai tentang klien atau kelompok yang akan dilakukan terapi aktivitas dan mengetahui metode-metode yang akan dipakai dalam selama terapi aktivitas itu berjalan, ya. Jadi untuk persiapan terapi sudah, sekarang persiapan pasien, ya. Jadi nanti ada kriteria
pasien yang akan dilakukan terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, pasien dengan gangguan orientasi realita, ya, yang tadi sudah disebutkan indikasinya, ya, halusinasi, kemudian demensia, waham, ilusi, ya. Kemudian kliennya kooperatif dengan riwayat halusinasi atau dengan riwayat diagnosa yang sedang mereka alami, ya. Kliennya kooperatif, tidak sedang dalam kondisi yang labil, misalnya mengamuk, ya. Kemudian klien dengan gangguan orientasi baik orientasi ruang, waktu, dan tempat, itu sudah dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi klien yang masih belum bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu pun belum bisa dilakukan terapi aktivitas kelompok, ya. Kemudian klien yang sehat secara fisik, dalam hal ini jelas bahwa klien-klien atau kelompok yang akan dilakukan terapi harus sehat jasmani. Kemudian dia tidak dalam keadaan misalnya setelah dioperasi dia bisa berjalan dengan baik, kayak gitu. Kemudian klien yang akan dilakukan terapi kelompok, yang akan dilakukan terapi aktivitas kelompok itu sudah diberitahu oleh terapis sebelumnya, ya. Jadi kegiatan TAK yang dulu itu sudah dikasih info atau pemberitahuan oleh terapis bahwa akan dilakukan terapi aktivitas kelompok untuk tahap selanjutnya, ya. Kemudian klien dapat berkomunikasi verbal dengan baik. Nah, dalam hal ini bukan tunarungu misalnya, karena terapis pun juga terapisnya bukan terapi khusus untuk orang-orang cacat, ya, tapi terapis dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Proses seleksinya yaitu yang pertama identifikasi klien yang memenuhi kriteria, kemudian membuat kontrak dengan klien atau kelompok, ya. Menjelaskan tujuan dari kegiatan, menjelaskan tempat dan waktu kegiatan TAK, membuat perjanjian mengikuti peraturan dalam TAK, dan menjelaskan akan bergabung dengan klien lain dalam kelompok. Dalam pelaksanaan TAK dibagi menjadi beberapa tugas. Yang pertama ada leader, co-leader, observer, dan fasilitator, ya. Yang pertama peran leadernya dulu. Leader berperan dalam memimpin jalannya kegiatan, menyampaikan tujuan waktu dan permainan, menjelaskan cara peraturan kegiatan, memberikan respon feedback yang baik dan sesuai dengan perilaku klien, meminta tanggapan dari klien atas permainan yang telah dilakukan, memberikan reinforcement yang positif pada klien, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan kegiatan TAK. Sedangkan peran dari co-leader yaitu membantu semua tugas leader, menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader, kemudian mengingatkan leader tentang kegiatan, misalnya jadwal, waktu, dan tempat, kemudian bersama-sama leader melakukan kegiatan tersebut. Untuk peran observer, yang pertama mengobservasi jalannya acara, yang kedua mencatat jumlah klien yang hadir, mencatat perilaku verbal atau non-verbal selama kegiatan berlangsung, mencatat tanggapan-tanggapan yang dikemukakan oleh klien, mencatat penyimpanan acara terapi aktivitas atau seluruh kegiatan aktivitas TAK dari awal sampai selesai, dan membuat laporan hasil kegiatan. Sedangkan peran dari fasilitator yaitu memfasilitasi jalannya kegiatan, memfasilitasi klien yang kurang aktif. Jadi saat pelaksanaan TAK, misalnya ada dalam satu kelompok ada klien yang kurang aktif, maka fasilitator ini yang
bertugas untuk memberikan fasilitas terhadap pasien-pasien tersebut atau klien-klien tersebut ya. Yang kedua, yang selanjutnya mampu memotivasi klien untuk kesuksesan acara ya, memberikan semangat, support seperti itu. Kemudian yang terakhir, dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dari dalam dan luar kelompok selama kegiatan TAK. Setelah tadi tahap pertamanya yaitu tahap persiapan, sudah disiapkan alatnya, kemudian kriteria klien yang akan dilakukan TAK, dan persiapan untuk terapisnya juga. Tahap selanjutnya yaitu tahap tentang kegiatan TAK orientasi realita. Kegiatan TAK orientasi realita dibedakan menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pengenalan orang, sesi kedua yaitu pengenalan tempat, sesi ketiga pengenalan waktu. Ya, setiap sesi ini dapat dilakukan di lain hari karena kemungkinan kegiatan ini membutuhkan adaptasi yang cukup lama untuk setiap klien di dalam kelompok TAK. Sesi pertama yaitu sesi pengenalan orang. Ya, sesi ini bertujuan agar setiap klien dalam TAK, dalam satu kelompok TAK tersebut, bisa menjelaskan nama dirinya sendiri, nama teman satu TAK, nama terapisnya, atau bahkan bisa menyebutkan nama saudara-saudara kandung yang mereka miliki. Ya. Nanti kegiatannya bisa menggunakan satu papan nama, papan yang bisa ditulis namanya mereka masing-masing. Jadi mereka menulis nama masing-masing. Kemudian mereka memperkenalkan diri ke teman-teman satu kelompoknya. Jadi nanti kegiatannya bergantian antara klien satu dengan klien yang lain sampai selesai. Kemudian tidak lupa juga terapisnya pun sudah memperkenalkan diri ya. Jadi mereka akan mulai mengingat, mulai mengerti, mulai mengetahui nama dari teman satu kelompok TAK-nya. Ya. Dalam sesi ini terapis dapat memberikan pertanyaan kembali kepada setiap klien untuk menyebutkan namanya sendiri dan namanya teman-teman ataupun nama terapisnya sendiri. Kemudian untuk sesi yang kedua yaitu sesi pengenalan tempat. Di sesi ini bertujuan agar klien di dalam satu kelompok TAK dapat menjelaskan atau menerangkan kembali tempat di mana mereka dirawat atau mereka tinggali saat ini. Misalnya di unit perawatan kesehatan, rumah sakit, geriatri yang mengurus untuk pasien-pasien yang sudah geriatri, kemudian untuk panti jompo juga bisa. Ya. Dalam sesi 2 ini, kegiatan yang dilakukan dapat berupa yang pertama, terapis akan memberikan informasi masing-masing ruangan dan tempat di mana klien itu tinggal. Misalnya, TAK ini dalam suatu TAK yang sedang berjalan itu dalam suatu panti jompo. Misalnya panti jompo Tunas Asih. Terapis akan menginformasikan kembali nama tempat di mana mereka dirawat. Kemudian nama ruangan yang mereka tinggali. Kemudian nomor kamar tempat tidur yang mereka gunakan. Setelah itu, terapis dapat memberikan pertanyaan ulang kepada klien tentang tempat
kamar ataupun nomor yang sedang mereka tempati selama perawatan. Setelah itu, bahkan jika bisa pun teman yang satu kelompok dapat menyebutkan kamar teman yang lain. Dalam hal ini memang bertujuan agar konsentrasinya bisa lebih fokus. Kemudian sesi ketiga yaitu sesi pengenalan waktu. Di dalam sesi ini bertujuan agar klien dalam suatu TAK dapat menyebutkan kembali jam, hari, kemudian minggu, bulan, dan tahun dengan baik dan berurutan. Dalam sesi 3 dapat menggunakan alat bantu kalender yang dibagikan kepada semua klien, semua pasien dalam TAK. Kemudian nanti terapisnya pun bisa menjelaskan kembali hari ini jam berapa, tanggal berapa, kemudian minggu keberapa, bulan apa, tahun berapa. Kemudian bisa mengulang kembali nama-nama hari, nama-nama bulan dengan berurutan. Setelah itu kembali si pemberi terapis dapat memberikan pertanyaan ulang kepada klien di semua klien di dalam kelompok TAK tersebut. Ya. Jadi yang ketiga yaitu sesi pengenalan waktu. Setiap sesi dalam kegiatan TAK waktunya kurang lebih 30-45 menit. Kenapa waktunya segitu? Karena harapannya kegiatan-kegiatan dalam TAK tidak membuat jenuh klien. Ya. Karena mereka memang membutuhkan energi dan konsentrasi yang tinggi dalam mengikuti semua kegiatan kelompok TAK. Di setiap sesi, jika klien atau pasien dapat menjawab semua pertanyaan terapis dengan baik dan benar, tugas terapis dan leader dalam suatu kelompok TAK bisa memberikan pujian. Dalam hal ini juga bertujuan agar memberikan kepercayaan diri yang baik kepada mereka. Ya, karena mungkin ada beberapa klien atau pasien yang memang memiliki sifat introvert. Dan untuk setiap sesinya, di akhir sesi, untuk melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, maka dilakukan kontrak waktu oleh leader atau oleh terapis. Ya. Jadi misal sesi pertama selesai, maka dilakukan kontrak waktu selanjutnya untuk melakukan kegiatan untuk sesi 2. Selanjutnya pun sama untuk sesi ketiga. Ya. Setelah tahap kegiatan selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam setiap sesi yang tadi sudah dijelaskan. Misal, untuk orientasi waktu, pasien bisa menyebutkan waktu, hari, jam, tanggal, tahun dengan baik dan benar. Kemudian untuk TAK orientasi tempat, maka klien dapat menjelaskan tempat di mana dia sedang menjalankan perawatan. Untuk orientasi orang, maka klien dapat menyebutkan nama dirinya, panggilannya, nama teman-teman satu kelompoknya, serta nama terapisnya. Ya. Setiap sesi diharapkan dilakukan tahapan evaluasi yang fungsinya memang untuk mengetahui berapa persen keberhasilan pasien dalam melakukan kegiatan-kegiatan di setiap sesi. Sekian penjelasan tentang terapi aktivitas kelompok realitas. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.